keras gitu. Silahkan dicicipi. Seru ya. Random ya aku ternyata Oh. ya. Mau aku ceritain lagi nggak? Ini kita lanjutkan ya obrolan kita di Spill the Tea ya. Sekarang pengen membahas mengenai menurut kalian jomblo itu pilihan atau terpaksa karena situasi? Bisa keduanya sih. Tapi kalau jomblo itu menurut gue pilihan. Hah? Iya. Jadi memang ada orang-orang yang secara nyata dan sadar memilih untuk tetap single. Lo tau gak siapa? Siapa? Lu! Aku tuh maksudnya bukan itu. Oh iya. Kan MC Storia itu ternyata satu circle tuh temenan. Ya, Feby sama Feby sama Yuki Kato, Jessica Mila. Berempat tuh Blackpink tuh. Oh gitu disebutnya. Nah tuh mereka tuh kalau ini Blackpink tuh. Oh. Dan Tapi yang lain- jomblo, Eh, Yuki Kato. Yuki Kato doang. Yang sold out itu yang pertama kali Jessica Mila. Jessica Mila. Sold out bareng sama Enzi ya, sold out ya. Iya. Bareng. Terus kemarin Feby Feby. sama polisi. Iya. Yuki sendirian. Iya. tapi Yuki tuh sering jalan-jalan ke luar negeri sendiri, menikmati kopi di sudut jalan, semua. Sendiri aja gitu menyenangkan. Coba kita spill ya Coba. videonya ya. Mirip Gimana? lu deh. Tuh Yuki, kan. Yuki kan? Ya kan? Yuki Yuki gitu kita kan. lihat. Nah, tentunya banyak sekali netizen yang ikutan berkomentar nih ya. Jadi, kenapa bahasa seolah-olah Yuki paling sedih dan menderita sebelum menikah? Orang Yuki aja santai menikmati hidupnya, belum nikah di saat teman dekat sudah pada nikah. Bukan suatu perkara yang harus dikasihani. Aku mau membahas mengenai itu. Pasti biar bagaimanapun ada sedikit ada pressure nggak sih ketika lu temenan berempat, 3 udah menikah, lu satu-satunya yang belum menikah di geng itu, lu pasti secara sadar orang pasti akan look at me differently dan punya ekspektasi yang sama. Ya Nah, nggak sih? sekarang kalau topik ini coba lo ceritain pengalaman lo. Dari begitu banyaknya temen-temen lo yang pacaran, menikah, bahkan pacaran, putus lagi, pacaran lagi, putus lagi, pacaran lagi, menikah, cerai, menikah lagi. Lu kan masih stay di situ terus sendiri. Temen gue mah udah pada punya cucu. Tadi ya fakta mengenai diskusi mengenai apakah jomblo itu pilihan atau situasional dibumbui dengan omongan Ariel Tatum. Sempet nonton nggak? Iya, iya. Yang mana sih? Kenapa sih perempuan itu Yang mana harus sih? nikah? Tuh. Oh. Ada videonya ya? Yes. Ini nikah. Kita spill Coba ya. kita spill ya. Ini Ariel Tatum bukan aku, takut ketuker. Ini. Kita spill. Menurut aku kenapa sulit menjadi perempuan di era sekarang itu karena somehow seorang perempuan pasti dituntut untuk menikah, dituntut untuk punya pasangan, tapi di satu sisi harus cari menemukan diri sendiri yang sejatinya dulu. Di dunia ini nggak ada satupun orang yang bisa membantu kita selain diri kita sendiri. Semua orang seluruh dunia bisa bilang kamu cantik, kamu berharga, kamu bertalenta, tapi kalau kamu tidak percaya dan mengamini itu sendiri untuk diri kamu sendiri, tidak akan terjadi. Nah, oh iya. Iya kan? Jadi dia bilang kenapa sih wanita tuh harus menikah buru-buru? Ya. Nikmatin aja dulu, Yes. temui dirimu Yes. dulu siapa gitu Yes. ya. Ariel Tatum memberikan message, mengimplikasikan sebuah pesan, nggak usah buru-buru kawin wahai Iya. perempuan. Kasih waktu buat lo untuk mengenali diri lo. Iya. Lo sukanya apa? Maunya lo apa? Maunya apa? Gue setuju Keinginan sih. dan cita-cita lo apa dalam hidup. Nggak usah terlalu social pressure gitu. Harus segera menikah, harus segera menikah. Lain kalau memang lo udah bertemu dengan jodoh lo dan memang semuanya mulus ke situ, itu beda cerita. Lain
Lain juga kayak dia cewek yang duduk sebelah gue, pengalamannya udah banyak, cintanya udah banyak, udah sendiri aja terus. Itu diawali dengan situasi. Iya. Aduh, kok jomblo ya? Akhirnya menjadi pilihan. Mau nggak mau gitu. Oh, Udah deh, gitu gue ya. pilih jomblo aja deh. Kayaknya udah nyaman sendiri gitu, Kak. Tapi Cika, aku pengen tahu deh, apakah teman-teman satu circle kamu udah pada menikah semua? Udah, sahabat aku berlima nih semuanya udah nikah, cuman aku yang belum nih. Iya. Awal-awalnya kayak lebih ke kehilangan sih. Biasanya kan Iya. kalau ditelepon gampang langsung. Kalau ini kan nggak harus minta izin suami. Kalau nggak harus pulang dulu sebelum suami pulang kerja. Iya. Kalau nggak ada yang punya anak, aduh Iya. nggak enak nih anak bla bla. Jadi sulit gitu, nggak semudah yang waktu itu kita Waktu- masih Yes. gadis gitu ya. Jadi itu yang pertama. Sekali ya, jadi menurut kalian, Kan? kalian setuju nggak kalau jodoh atau bersama, pasangan, pacaran atau menikah itu atau jomblo itu adalah pilihan? Aku setuju dengan apa yang dikatakan Cika. Awalnya itu adalah situasional, ya. Karena situasi membuat kita jadi jomblo. Iya juga. Terus akhirnya kita jadi kayak merasa, apakah ini sebuah pilihan gitu. Tapi ya, point of view-nya Ariel Tatum tuh bilang bahwa selektif tuh nggak apa-apa loh. Jadi ada juga orang yang masih statusnya single. Karena selektif. Iya, karena selektif masih milih, pengen tahu yang terbaik buat dirinya dia dan dia nggak pengen buru-buru. Tapi kan nggak ada yang terbaik, Bo. Maksudnya gue kan nggak ada yang sempurna juga, siapapun juga orang itu. Asik. Asik. Apa kabarnya dengan selebriti yang saling cinta tapi ujungnya jadi jomblo karena terhalang restu orang tua. Ya, salah satunya seperti Fadly dan Rebecca. Ini dia nih, lagi ramai juga. Jadi kan Fadlis kan udah punya pacar baru. Ternyata dia udah pacaran ya sama Madi. Banget ya ceritanya Iya. berlalu. Tunggu sebentar, jadi Fadli sama siapa Kepler? Rebecca. Rebecca itu Pacaran, tadinya pacaran, pacaran. tidak mendapatkan restu Sama orang tuanya Fadly. sama orang tuanya Fadli. Betul. Nah berarti Fadli adalah anak yang berbakti dong kepada orang tua. Tapi beda Kak, gini maksudnya Fadli ini kan kakaknya Bibi. Bukan. Adiknya Adiknya Bibi Vanessa ya. Angel. Adik ipar Vanessa Angel. Adik ipar. Adik ipar. Kakaknya Fuji. Kakaknya Fuji, Ya. Om Mila. Beda cerita gitu Kak. Kan pernah gak direstuin juga Bibi sama Oke. Vanessa. Aku tahu maksudnya, jadi dibandingkan. Kok kamu tidak memperjuangkan kalau emang cinta? Iya, ketika tidak direstui, kakaknya juga pernah menjalani hubungan yang tidak direstui sama orang tuanya, kan diperjuangkan sampai akhirnya membuat segala. Terbuahi laga. Keren ya. Iya. Nah, Bibi kan waktu pacaran sama Vanessa itu kan sempat gak direstuin sama orang tuanya Bibi sama Iya. Oma Opa Gala. Tapi kan diperjuangin. Iya. Sampai akhir dari nol banget loh ya. Nah, mereka kan siapa namanya? Rebecca sama Fadli itu kan pernah ada drama juga yang kurang lebih mirip sama ceritanya sama Vanessa juga. Tapi kan sepertinya tidak diperjuangkan gitu. Jadi kan oke. sedih, kok nggak kayak kakaknya sih diperjuangkan. Kata siapa? Kata Gue. kita memang. Sebagai netizen. Enggak Kak, banyak Ini yang netizen bilang. banget. Lu tuh pure netizen ya. Coba kita cek. Terhalang restu. Tapi memang penting kan buat kalian juga, buat lo tuh restu orang tua itu pasti penting dong. Kalau itu aku yang utama sih Kak, restu Iya. orang tua. Nah misalnya lo sama NS nih, ya kan mau suka sama suka nih, Iya. pacaran cinta sama cinta. NS tuh Nicola Saputra ya guys. Tapi orang tua lo nggak setuju. Gak mungkin! Enggak. Tapi orang tua lo bilang, sorry Cika, mama gak bisa terima NS. Karena mama maunya kamu sama pengusaha. Mama gak restuin, kamu mau ngomong apa? Aku bakal mati-matian berjuangin NS, mati-matian banget. Nah, stop sampai di situ. Jangan-jangan tadi ketika kita memberikan perbandingan antara Bibi dengan siapa tadi? Adiknya? Fadli. Tergantung dengan besar cintanya mereka terhadap pasangannya. Ketika besar cintanya udah gede banget, dia pasti akan memperjuangkan, ibarat kata tembok Cina pun akan ditembus kalau udah cinta banget. Tapi kalau cintanya belum sebesar itu, ya enggak dong. Sama seperti kamu, tadi kita berandai-andai. Ketika dia cinta banget sama Nicola Saputra, apa juga diperjuangkan, Ren? Terus mama kamu sampai bilang gini, pilih mama atau dia? Wah jangan sampai sih. Ya, itu paling dilematis loh. Iya, Ren. iya, Itu Kak. paling Ada dilematis. loh orang tua yang begitu. Iya, betul. Pilih aku, mama kamu, orang tua atau dia. Itu Kamu menurut- akan gimana tuh? Mama ketemu dulu deh. Mama ntar yang naksir. Maksudnya gue itu tergantung keyakinan sang anak. Kalau anak tersebut yakin bahwa restu orang tua itu menentukan masa depannya dia, sebaiknya lakukan sesuai dengan keyakinanmu. Contoh yang mengikuti perkataan orang tua. Yang kemarin baru kawin, sorry.
Iya kan? Torik maaf nih ya, kita harus ungkit. Dulu kan sama Fuji. Tidak mendapatkan restu dong. Fuji itu Iya. Ya balik lagi ke situ. Nah, contohnya Torik sama Fuji. Iya kan? Waktu sama Fuji kan tidak mendapatkan restu orang tua kan? Iya. Dan Torik menuruti keinginan orang tua. Lihat sekarang, Torik sudah menikah, bahagia, mendapatkan perempuan Kata siapa? yang baik. Bahagia kan? Kelihatannya kan Emang lo udah bahagia. pernah ke rumahnya? Iya juga sih. sepenglihatan kita di video-video sih bahagia, Bahagia ya. ya. Iya, tapi juga ya sama juga dengan Arumi Bakshen Kenapa Arumi Bakshi? yang tidak direstui saat menjalani hubungan dengan Miller Khan. Nah, Iya, dulu Kan? sempat rame. rame. Tapi akhirnya kan dia ngedapetin Emil. Nah, bahagia nggak? Emil Bardak. Dardak. Dardak. Nah, bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Karena apa? Restu Karena orang tua. Restu orang tua. Jadi restu orang tua tuh matters ya. Yes, tergantung kepercayaan lo. Kalau lo sebagai anak merasa bahwa restu orang tua penting, I think you should listen to your heart dan mengikuti restu orang tuamu. Ya udah, kita kembali lagi minggu depan di hari waktu yang sama, spill the tea.